Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat RSOP. Kembali lagi bersama saya Anissa di sini akan berbagi pengalaman yang sangat bermanfaat nih buat teman-teman di lapangan. Kita sudah bersama dengan Saudara Rizal Asari ya. Biasa dipanggil A Ijal ya. Di mana ini adalah pasien kami. Pasiennya Dr. Novra ya, dengan kasus neglected fraktur femur yang sudah lebih dari 1 tahun gitu. Di sini kita akan berbagi cerita, pengalaman dan juga semangat serta motivasi untuk bisa sembuh dari cedera yang dialami ya. Oke, mungkin kita langsung aja nih untuk Aijal. Sebelumnya nih, waktu itu bisa terjadi traumanya itu karena apa sih atau bagaimana ceritanya? Oh, jadi gini ceritanya. Dulu itu waktu patah tulang itu, ceritanya dulu waktu izin kerja kan, ya izin kerja gitu kan, disuruh untuk apa, ngalah rambutan ya. Ya, ngalah rambutan, ya kurang lebih tingginya itu sekitar 8 meter lah ya, 8 meter. Nah, waktu itu suruh naik ke pohonnya kan, suruh naik ke pohonnya waktu mau ngambil rambutan. Nah, ada insiden gitu kan, mau ngambil rambutan ternyata rantingnya patah. Nah, rantingnya patah dan terjadilah jatuh gitu kan, waktu jatuh pas banget kena paha ini kan. Paha sebelah kiri atau kanan? Sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Itu waktu itu langsung kayak mau berdiri itu susah, karena ini itu kayak ngampleng ini ya, ngampleng gitu kan, saya kayak susah buat jalan. Nah, terus langsung dibawa ke rumah sama orang-orang yang di situ kayak warga gitu kan, langsung dibawa tapi ke rumah. Posisi A-nya sadar, nggak pingsan? Enggak, sadar, masih sadar gitu kan, masih sadar. Nah, dibawa ke rumah. Waktu di rumah kata orang tua tuh, saudara-saudara ya, kayak orang tua, saudara-saudara mau dibawa kemana, mau dibawa ke medis atau alternatif gitu kan. Nah, kata saudara yang satu suruh ke medis aja langsung gitu kan, tapi yang satu lagi nggak setuju gitu kan, langsung dibawa ke ke alternatif dulu, siapa tahu sembuh gitu kan. Ya, karena memang ke medis kan waktu mikirnya kan biaya ya, biayanya besar gitu kan. Jadi ke alternatif aja gitu kan, yang biayanya terjangkau gitu kan, siapa tahu sembuh. Nah, dibawa ke alternatif sekitar hampir 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan ya, dibawa ke sana, diurut. Wah, sakitnya luar biasa ya, diurut sakit banget. Hampir 1 bulan, terus dibawa pulang ya. Itu teh suruh nggak gerak, nggak motah gitu kan, suruh diem aja di kasur sampai pemulihan gitu kan. Nah, udah lama waktunya, hampir berapa kali tuh, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan masih sama gitu, masih sakit, buat berdiri aja susah, masih kayak ngamplek gitu teh, gitu. Tapi tunggu dulu nih, di sana ditanganinya seperti apa? Di sana diurut teh, pakai kayak minyak, nggak tuh minyak apa itu, pakai minyak. Pokoknya biar diurut gitulah, diurut kayak tukang pijat biasa kayak gitu, diurut. Oke, lalu setelah 2 bulan gak ada perubahan itu, coba kesana lagi sama keluarga? Iya, hampirlah 5 kali kayaknya teh itu, selama beberapa bulan ya, 5 kali itu, sampai akhirnya nyerah gitu kan, nyerah nggak kesana lagi ya, sampai menunggu 1 tahun lah, lebih tepatnya 13 bulan lah. Itu. Nah, sampai itu ya udah pasrah gitu kan. Posisi saat itu apakah masih dengan anggapan udah tukang urut atau bahkan pindah ke tukang urut aja, atau ada hal lain yang membuat ayo coba yuk ke medis misalnya? Ada itu ya yang mencoba untuk pindah gitu kan, pindah ke tukang urut lain, tapi saya pribadi gitu kan menolak ini teh. Kalau ke tukang urut lagi ya sakit lagi gitu kan, diurut lagi gitu. Jadi menolak untuk ingin ke medis gitu kan. Ingin ke medis, ya udah disetujui lah sama orang tua sama saudara gitu kan, ke medis. Nah,
dibantulah sama orang ini BPJS-nya, suruh ke medis gitu kan, diambil surat rujukan dulu ke puskesmas gitu kan, langsung hari itu juga langsung ke sini, langsung ditangani hari itu juga, alhamdulillah gitu kan teh. Oke, kalau boleh tahu milih di RSOP ini AA tahu dari mana atau diarahkan sama siapa? Ke RSOP ini tahu deh dari itu petugasnya yang ngarahin ini apa? Ngarahin operasinya ke RSOP Ciamis itu yang deket gitu kan. Kalau ke sana kan jauh gitu kan. Ini yang deket dulu itu. Siapa tahu bisa gitu kan. Nah, alhamdulillahnya bisa langsung di sini gitu teh. Oke, pada saat pertama kali datang nih ke RSUP Ciamis, kesan yang AA rasakan dari pelayanan dokternya misalnya, atau perawatnya atau yang lainnya seperti apa? Kesannya waktu kesini ya, ramah ya untuk perawat ya, seperti perawat ramah, sopan gitu kan, sama dokternya juga ramah gitu kan. Pelayanannya bagus gitu kan, waktu operasi juga bagus, waktu pasca operasinya juga bagus, untuk mengarahkan untuk apa, latihan ya. Setelah pasca operasi disuruh latihan untuk belajar nekuk gitu kan, suruh berdiri gitu. Dan itu pure murni gratis ya pakai BPJS. Gratis BPJS. Jadi buat teman-teman yang lain mungkin di luaran sana jangan berpikir aduh takut mahal sehingga lebih memilih ke tukang urut yang ternyata ya dampaknya seperti yang AA rasakan ya. Betul, gitu. Oke, lalu tantangan terbesar yang AA hadapi pada saat setelah ditindak nih di sini ada nggak? Nah, pasca operasi itu justru ya menurut saya pribadi lebih ke arah perkembangan yang bagus ini teh, karena memang dari pasca operasi ya, dari rasa kaki itu udah enak gini, kayak nggak seperti sebelumnya waktu ditapakin itu kayak, kalau sebelumnya kan kayak ngeper gini teh, karena memang tulangnya nggak nyambung gitu kan. Kalau sekarang waktu pasca operasi itu udah kayak padet gini, udah panceg gitu kan. Nah, perkembangannya itu bagus gitu kan dari sebelumnya, karena memang terkontrol kan, jadwal terkontrol gitu kan, kontrol ke sini dicek sama dokter gitu kan. Perkembangannya di ronsen juga kan udah tahu gitu kan. Suruh apa? Latihan gitu kan, suruh latihan, suruh makan yang bergizi gitu kan, kayak susu, kayak telur, kayak ikan gitu kan, yang banyak protein supaya penyembuhan itu cepet gini gitu. Oke. Kalau begitu mungkin terakhir ada nggak sih pesan buat AA ke teman-teman di luar sana yang mungkin baru mengalami cedera, baru mengalami patah tulang di area yang sama ataupun berbeda, atau bahkan lagi ada di posisi lagi dibawa di tukang urut dan menolak ke medis gitu. Nah, untuk pesannya dari saya pribadi ya, ya, untuk teman-teman yang mengalami fraktur, patah tulang ya, entah itu kaki ataupun tangan gitu kan, yang apa, pengobatannya melalui alternatif gitu kan, ya sebelum terlambat lah ya, saya pribadi juga menyesali ya akan hal itu gitu kan. Nah, untuk teman-teman ya, cobalah untuk segera diperiksakan ke medis ini teh. Ya, untuk ke medis diperiksakan ya, minimal di ronsen dulu ya, perkembangannya gimana gitu kan. Kalau misalnya perkembangannya mungkin kurang bagus, segeralah dilakukan operasi ya supaya cepat sembuh ya. Kayak saya pribadi ini ya, alhamdulillah dalam waktu 6 bulan ya pasca operasi sudah bisa jalan kembali, bahkan bisa naik motor kembali. Iya, Masya Allah. Jadi dalam 6 bulan ini pertama kali datang langsung ditindak, dikasih arahan untuk latihan jalan ya, mobilisasi, sampai dengan akhirnya sekarang bisa berjalan tanpa alat bantu dan bisa memakai kendaraan dalam jarak yang sudah lumayan jauh juga ya, gitu. Oke, perasaan Aijal bisa sampai di titik ini, kebayang nggak dulu gitu dalam posisi nggak bisa apa-apa, pasca jatuh, bergerak sedikit pun di tempat tidur pun susah, tapi sekarang sudah bisa sampai
berjalan bawa kendaraan itu gimana? Bahagia? Apa bahagia banget atau sangat di luar ekspektasi? Ya menurut saya pribadi sangat-sangat bahagia sekali di luar ini, di luar ekspektasi ya. Iya. Karena dulu itu hampir nyerah ada ya, kayak udah pasrah ini kayaknya nggak bisa sembuh ini, gitu kan. Udah kayak pasrah gitu kan. Sekarang alhamdulillah sudah bisa kayak dulu lagi gitu. Oke. Semua gitu kan. Udah bersyukur banget ya, alhamdulillah sekali. Ya karena berkat ini penanganan medis yang bagus itu kan, jadi cepat sembuh gitu dalam waktu yang singkat ya menurut saya, 6 bulan katanya. Oke. Mungkin itu saja. Oke, jadi buat teman-teman nih yang lagi ada dalam kondisi cedera atau dalam masa pengobatan yang di luar medis ya, jangan ragu ya ayah untuk segera berkonsultasi, bahkan membawa periksa ke medis untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat ya. Khususnya di kami di RSUP ini insya Allah gak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk membantu masyarakat yang sedang ada dalam kondisi fraktur ya sama seperti dan tidak semenyeramkan itu ya, dan juga tidak semahal itu juga gitu, karena udah banyak juga ya akses penjaminan biaya perawatan ya yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan juga jangan takut untuk tindakan operasi, karena ya kita di sini diarahkan mulai dari harus dilakukan tindakan apa, perawatan saat sehabis operasi dirawat inap seperti apa, dan juga pada saat timing pulang ke rumah, kontrol dirawat jalan itu step by stepnya, PR-nya itu harus seperti apa sehingga bisa dalam posisi atau kondisi berjalan lagi seperti semula dan bahkan melakukan aktivitas yang lainnya ya gitu. Jadi jangan ragu, jangan takut ya, mudah-mudahan semuanya bisa lebih aware lagi ya, bisa memiliki rasa peduli terhadap diri sendiri untuk sadar bahwa tidak selamanya berobat ke medis itu menakutkan. Jalani dulu ikhtiar di jalan yang sebaik-baiknya ya gitu. Oke, paling itu saja buat sahabat RSOP. Semoga cerita pengalaman dari Aijal ini bermanfaat ya, dan juga bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman supaya jangan takut, jangan ragu, dan jangan berpikir negatif dulu atau berpikir ke yang aneh-aneh sampai yang jauh sekali, bahwa berobat ke medis itu akan membawa dampak yang semakin buruk buat kesehatan kita ya. Paling itu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.